Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariswahi Fitrian, NIM 401210153 dari kelas Ekonomi Syariah E semester 6. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen produksi. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Pembahasan yang kedua, perencanaan dan jenis produksi. Yang ketiga, analisis proses-proses. Yang keempat, strategi manajemen produksi. Yang kelima, analisis kelayakan produksi. Yang keenam, analisis risiko produksi. Yang ketujuh, etika dalam manajemen produksi. Dan yang kedelapan, kinerja dan evaluasi produksi. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengelola proses-proses dan faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam produksi perusahaan terdapat pengelolaan 5P, yaitu people, plants, parts, processes, serta planning and control system. People ini mencakup tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses produksi. Sedangkan plants adalah tempat yang digunakan untuk proses produksi. Parts merupakan input atau alat-alat yang dibutuhkan dalam proses produksi. Processes yaitu langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam proses produksi. Serta planning and control system adalah pengendalian selama proses produksi. Input ini bisa mencakup material, tenaga kerja, dana, mesin, serta informasi. Untuk outputnya bisa mencakup produk, limbah, informasi, dan lain-lain. Proses itu bisa juga disebut dengan transformasi. Untuk ruang lingkup manajemen produksi itu, yang pertama ada aspek struktural, aspek fungsional, serta aspek lingkungan. Aspek struktural ini maksudnya proses produksi itu harus terstruktur. Sedangkan aspek fungsional artinya itu output yang dihasilkan harus memiliki fungsi. Dan aspek lingkungan, limbah yang dihasilkan itu harus ramah lingkungan. Langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu perencanaan dan jenis produksi. Perencanaan produksi adalah suatu proses mengembangkan rencana-rencana terperinci guna mengatur dan mengelola seluruh aspek produksi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari perencanaan produksi adalah untuk mengoptimalkan proses agar dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Jenis perencanaan produksi yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek, perencanaan produksi jangka menengah, perencanaan produksi jangka panjang, serta perencanaan agregat. Untuk tahapannya ada 5. Yang pertama, tahapan permintaan produk. Yang kedua, identifikasi potensial untuk produksi. Yang ketiga, pemilihan metode produksi. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan produksi. Dan yang kelima, melakukan penyesuaian dan peninjauan. Selanjutnya yaitu analisis proses produksi itu terdapat strategi-strateginya, yaitu terdapat 4. Yang pertama, fokus pada proses produksi. Yang kedua, fokus berulang. Yang ketiga, fokus produk. Dan yang keempat, fokus mass customization. Analisis proses itu bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, serta meningkatkan jalannya suatu proses. Tipe-tipe produksi itu terdapat produksi terus-menerus, produksi terputus-putus, dan produksi campuran. Dalam proses produksi sendiri juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, faktor sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Dan yang kelima, faktor sumber daya informasi. Proses produksi industri itu terdapat 9 langkah, yaitu yang pertama perencanaan dan perancangan, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga pengolahan,
yang keempat pengujian, yang kelima pengendalian kualitas, keenam pengemasan, ketujuh distribusi, kedelapan pemasaran dan penjualan, serta yang kesembilan pemeliharaan dan pemulihan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi adalah rencana kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan strategi manajemen produksi itu ada 3. Yang pertama pengelolaan rantai pasok, yang kedua perencanaan kapasitas produksi, dan yang ketiga pengaturan jadwal produksi. Strategi manajemen produksi juga terdapat 4. Yang pertama itu framework ketidakpastian. Ini itu strategi mengelola rantai pasok agar sesuai dengan permintaan yang tidak pasti. Yang kedua, value stream mapping atau VSM. Ini itu kita mengevaluasi bagian-bagian mana pada sistem yang belum optimal, lalu kita hilangkan dan diganti dengan yang lebih baik. Yang keempat, total quality management, yaitu usaha untuk lebih fokus kepada kepuasan pelanggan. Dan yang keempat yaitu forecasting atau peramalan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Analisis kelayakan produksi merupakan kegiatan yang mengkaji secara menyeluruh tentang suatu kegiatan produksi untuk menentukan apakah layak atau tidaknya produksi tersebut dilakukan. Terdapat beberapa indikator dalam analisis kelayakan produksi. Yang pertama yaitu lokasi operasi. Lokasi operasi ini mencakup bagaimana lokasi tersebut layak atau dapat menghasilkan keuntungan yang optimal untuk suatu perusahaan. Yang kedua, volume operasi. Volume operasi ini mencakup seberapa banyak operasi yang dilakukan. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini harus sesuai atau memadai dengan jenis produksi yang dilakukan. Yang keempat, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong ini juga harus memadai apabila terjadi lonjakan permintaan. Terus yang kelima, tenaga kerja. Tenaga kerja juga harus memadai baik dari jumlahnya atau dari kualifikasinya. Yang keenam, tata letak. Tata letak ini mempengaruhi bagaimana proses produksi tersebut bisa lebih efektif dan efisien. Analisis kelayakan produksi ini berfokus pada perencanaan kualitas produk, kinerja, fitur, reliabilitas atau keandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kesan kualitas. Tahapan analisis kelayakan produksi ada 6. Yang pertama, penemuan ide. Penemuan ide ini perusahaan menentukan ide-ide bagaimana yang sesuai untuk digunakan dalam perusahaan. Yang kedua, tahapan penelitian, yaitu dilakukan dengan cara melihat data-data yang ada. Yang ketiga, tahap evaluasi. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap data yang telah diteliti. Yang keempat, tahap pengurutan. Tahap pengurutan ini perusahaan menentukan skala prioritas yang harus ditetapkan. Yang kelima yaitu tahap perencanaan pelaksanaan. Jadi perusahaan itu melakukan perencanaan bagaimana pelaksanaan nanti untuk dilakukan. Dan yang keenam, tahap pelaksanaan yaitu tahap yang final yang dilakukan setelah beberapa tahapan yang sudah ditetapkan. Yang pembahasan selanjutnya yaitu analisis risiko produksi. Pengelompokan risiko yaitu suatu proses yang terstruktur dan komprehensif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi. Risiko itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sumber risiko, yaitu internal dan eksternal. Risiko internal ini berasal dari perusahaan sendiri, sedangkan eksternal berasal dari luar perusahaan.
Yang kedua, berdasarkan sifat resiko, yaitu murni dan spekulatif. Murni itu contohnya bencana alam, sedangkan spekulatif itu contohnya peningkatan harga bahan baku. Yang ketiga, berdasarkan kategori risiko itu bisa dibagi menjadi keuangan dan pemasaran. Berikut tujuan manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko, menilai dampak risiko, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta menjaga reputasi organisasi. Tahapan-tahapan dalam manajemen risiko itu ada 5. Yang pertama, identifikasi risiko. Pada tahap ini perusahaan itu mengidentifikasi atau menilai resiko. Yang kedua, analisis resiko. Perusahaan itu mengukur seberapa besar resikonya. Untuk yang ketiga, pengelolaan resiko. Jadi perusahaan itu mengelola resiko dan menentukan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang keempat, implementasi manajemen resiko, yaitu menyelesaikan resiko dengan cara yang telah dipilih. Yang kelima, monitoring resiko, yaitu evaluasi atau pengawasan terhadap manajemen resiko yang telah dilakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Prinsip etika dalam produksi yang harus setiap muslim melakukan, baik dalam komunitas maupun individu, ialah mengacu kepada seluruh yang dihalalkan oleh Allah serta sesuai dengan batas. Ketika melaksanakan produksi, sangatlah dibutuhkan etika, sebab etika merupakan kemauan produksi yang murni untuk membantu individu lainnya, kejujuran, serta tidak berbuat curang. Selanjutnya yaitu fungsi SDM dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu mengelola tenaga kerja dengan melakukan perencanaan dan seleksi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu pembagian kinerja, tugas, serta wewenang. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan yaitu mengarahkan karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pengendalian, yaitu mengendalikan karyawan agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tidak melanggar peraturan. Yang kelima, pengadaan, yaitu kegiatan seleksi untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang keenam, pengembangan, yaitu melakukan pelatihan atau untuk mengembangkan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja. Strategi manajemen produksi. Yang pertama itu perencanaan produksi, yang kedua pengendalian inventaris, yang ketiga pemilihan teknologi produksi, yang keempat penjadwalan produksi, yang kelima peningkatan kualitas, yang keenam just in time atau JIT, dan yang ketujuh total quality management atau TQM. Peran sumber daya manusia dalam struktur organisasi itu sangatlah vital, karena SDM itu bertindak sebagai penggerak dan pengelola sistem yang memastikan kelancaran operasional. Untuk memastikan kinerja yang optimal, manajemen SDM harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pelatihan, pengembangan, serta motivasi. Dalam konteks ini, SDM menjadi indikator kunci atau indikator penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pembahasan yang terakhir yaitu kinerja dan evaluasi produksi. Berikut manfaat manajemen kinerja, yaitu yang pertama bagi organisasi, manfaatnya adalah membantu menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, meningkatkan kinerja dan komitmen, serta memberikan dukungan. Manfaat yang kedua yaitu bagi manajer, manfaatnya membantu memperjelas ekspektasi kinerja dan perilaku, memberikan peluang, memanfaatkan waktu yang berharga, serta membantu meningkatkan kinerja tim dan individu. Manfaat yang ketiga yaitu bagi individu, yaitu mendorong dan mendukung kerja yang baik, membantu mengembangkan keterampilan kerja, memanfaatkan waktu dengan lebih baik, dan memberikan dasar untuk mengukur kinerja. Selanjutnya yaitu pengujian produksi.
Pengujian produksi adalah proses penting dalam siklus pengembangan produk di mana produk yang telah selesai dikembangkan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas, spesifikasi, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.